Assalamualaikum, yang terhormat Ibu Iin Hernawati. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil proyek akhir dari mata kuliah Data Mining and Warehouse. Sebelumnya, perkenalkan saya Agnes Kurnia Bule dengan NIM akhir 012 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Septina Cinta Nugraini dengan NIM akhir 016. Dan saya Azal Zahro dengan NIM akhir 042. Kami dari kelompok 10 melakukan analisis pola pembelian pelanggan di PT Serba Grosir menggunakan algoritma a priori. Penelitian yang dilakukan pada data penjualan di PT Serba Grosir ini dilakukan dengan menganalisis data penjualan menggunakan mining data, yaitu metode asosiasi dengan penerapan algoritma a priori, di mana tujuannya untuk menemukan pola asosiasi antara produk-produk yang dibeli oleh pembeli di PT Serba Grosir. Kemudian juga dilakukan visualisasi grafik penjualan per bulannya. Sebelum data dianalisis atau diterapkan algoritma a priori, maka data atau dataset perlu melewati proses seleksi, kemudian cleaning atau dibersihkan dulu terlebih dahulu, ditransformasi, diproses, kemudian akan diolah dan dianalisis. Atau proses ini sering disebut dengan knowledge discovery in database atau KDD. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data terhindar dari ketidakkonsistenan, duplikat, data yang nol, dan sebagainya. Di mana tujuannya untuk hasil akhir atau prediksi yang akan diperoleh valid dan bermanfaat bagi pihak terkait. Selanjutnya, langkah pertama yaitu menyeleksi data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penjualan produk di PT Serba Grosir, di mana kami memperolehnya dari sumber www.kadrol.com, di mana dataset terdiri dari 5 fitur dan 1.289 data, di mana semua data ini akan digunakan untuk penelitian ini. Maka untuk menyeleksinya, pertama-tama kami mengimport library Pandas, yaitu dengan import Pandas ASPD. Kemudian selanjutnya yaitu membaca data dari file CSV dengan menggunakan penjualan barang sama dengan PD CSV, kemudian nama datasetnya yaitu penjualan barang CSV. Kemudian selanjutnya mencetak 4 data pertama pada set dataset. Maka akan terlihat output dari dataset ini, di mana pada dataset ini terdapat fitur tanggal, nama pembeli, nama barang, kuantum, dan nominan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Septina Cinta Nugraini dengan NIM 2210512016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembersihan data. Pembersihan data dalam data mining adalah proses menghilangkan atau memperbaiki data yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak relevan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas data sehingga analisis dan prediksi yang dilakukan menjadi lebih akurat. Sebelum melakukan pembersihan data, kita perlu melakukan beberapa pengecekan pada data untuk mengetahui perlu atau tidaknya kita melakukan proses pembersihan data. Pertama, kita melihat pengecekan info pada dataset. Kita memanggil perintah print untuk melihat info penjualan. Info di sini kita akan mendapatkan informasi dari setiap fitur yang ada pada dataset, seperti tanggal, nama pembeli, nama barang yang bertipe objek dan kuantum, serta nominal yang bertipe float. Kemudian kita melakukan pengecekan pada data nol. Pengecekan ini berfungsi untuk melihat data nol pada dataset penjualan yang diperoleh dari setiap kolom
yang memuat angka 0 dikarenakan semua fitur pada dataset terbebas dari 0. Pada gambar kelima ini kita melakukan pengecekan pada duplikat data. Hasil yang ditemukan bahwa info pada data duplikat data penjualan adalah 0 karena tidak diperoleh duplikat data pada dataset ini. Selanjutnya kita akan melakukan proses pembersihan data. Pertama kita mengatasi nilai yang hilang dengan mencari data penjualan barang dengan dropna, yang berarti menghapus semua baris yang memiliki nilai yang hilang dalam data penjualan barang. Kemudian kita menghapus duplikasi data dengan menggunakan drop duplicate. Artinya, kita akan menghapus semua baris duplikat dalam data frame penjualan barang dan hanya akan tersisa baris pertama dari set duplikat yang akan dimunculkan. Kemudian, untuk memastikan format data yang konsisten, kita mengkonversi kolom tanggal dalam data frame penjualan barang menjadi tipe data date time. Hal ini memastikan bahwa semua entry dalam kolom tanggal memiliki format yang konsisten yang penting untuk dianalisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai transformasi data. Transformasi data adalah tahap untuk mengubah, menambahkan, membersihkan data sebaik mungkin dengan tujuan meningkatkan kualitas data, mengurangi dimensionalitas, dan mempresentasikan data dalam bentuk yang dapat digunakan secara efektif untuk ekstraksi pengetahuan. Pada gambar di atas merupakan proses transformasi data yang terdiri dari pembuatan fitur baru, yaitu fitur bulan dan tahun yang digunakan untuk tahap awal visualisasi data dalam bentuk grafik untuk mendapatkan informasi penjualan barang per bulan atau musiman. Kemudian selanjutnya untuk menggabungkan kedua fitur ini dengan menggunakan Matplotlib, PyPlot untuk visualisasi grafik penjualannya. Berikut adalah visualisasi grafik penjualan per bulan yang telah dilakukan. Pertama, kita import library dulu. Ada pandas digunakan untuk manipulasi data. Ada numpy digunakan untuk operasi numerik. Lalu ada seaborn digunakan untuk visualisasi data. Lalu ada matplotlib.pyplot digunakan untuk membuat grafik. Lalu ada ML extend frequency pattern yang menyediakan fungsi untuk algoritma a priori dan menghitung aturan asosiasi. Dan ada ML extend yang merupakan library untuk berbagai algoritma pembelajaran mesin. Lalu di sini membaca file CSV berisi data penjualan dan menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Di sini ditampilkan dataset dengan isi tanggal, nama pembeli, nama barang, kuantum, dan nominal. Nah, di nomor 1 ini ada toko Heru Niawati dengan pembelian beras 1000 liter dan daging 120 kilo. Selanjutnya di sini dibuat plot jumlah barang yang paling sering dibeli atau top 5 menggunakan seaborn dengan menampilkan label barang secara vertikal agar mudah dibaca dan memberikan judul pada plot yaitu 5 barang yang sering dibeli dan font size-nya 15. Yang paling sering muncul atau sering dibeli yaitu beras dengan lebih dari 800 kali, lalu yang kedua itu daging di bawah 200, dilanjut dengan gula, tepung, dan mie goreng. Lalu di sini mengelompokkan data berdasarkan tanggal dan nama barang. Kemudian menghitung jumlah penjualan untuk setiap kombinasi yang ditampilkan pada kolom banyak titik terjual.
dan menampilkan 5 baris pertama dari data frame hasil grup. Di sini ada tanggal 2020 bulan 1 tanggal 2, nama barangnya beras banyak terjualnya 4 kali. Lalu di hari yang sama daging banyak terjualnya 2 kali, di hari yang sama juga migor 1 kali, dan selanjutnya. Setelahnya, di sini mengubah data menjadi format matriks transaksi di mana baris adalah tanggal, kolom adalah nama barang, dan nilai adalah jumlah barang yang terjual. Mengisi nilai NaN dengan 0 dan mengatur tanggal sebagai indeks, dan menampilkan 15 baris pertama dari keranjang belanja. Di sini tahun 2020, bulan 1 tanggal 2, beras terjual 4, daging terjual 2, gula terjual 0, migor terjual 1, dan tepung terjual 1. Hari berikutnya beras terjual 1, daging dan gula 0, migor 1, tepung 1. Begitu selanjutnya. Lalu di sini mendefinisikan fungsi untuk mengkodekan nilai penjualan. Jika jumlah penjualan kurang dari sama dengan 0, maka 0. Jika lebih dari sama dengan 1, maka 1. Penerapan fungsi ini pada setiap elemen dalam keranjang belanja untuk mendapatkan matriks biner 0 atau 1. Dan menampilkan 5 baris pertama dari keranjang belanja. Terlihat pada tahun 2020 bulan 1 tanggal 2, beras, daging, migor, dan tepung terjual. Gula tidak terjual. Hari esoknya tanggal 3, di sini terjual beras, migor, dan tepung. Daging dan gula tidak terjual. Dan seterusnya. Selanjutnya di sini menerapkan algoritma a priori untuk menemukan item set yang sering muncul dengan min support 0,01 dan menampilkan 5 baris pertama dari item set yang sering muncul. Di sini yang paling sering muncul adalah beras, dilanjut dengan daging, lalu gula, migor, dan tepung. Lalu menghitung aturan asosiasi dari item set yang sering muncul dengan menggunakan metrik lift. Mengurutkan aturan berdasarkan nilai confidence dari yang tertinggi ke terendah. Menampilkan bentuk atau jumlah baris dan kolom dari data frame sesuai dengan aturan asosiasi. Di sini ditampilkan 18 aturan asosiasi teratas berdasarkan pengurutan sebelumnya. Nah, dapat dilihat di sini kombinasi daging, tepung, dan migor sering dikaitkan dengan pembelian beras karena memiliki confidence yang sangat tinggi, yaitu 95% dan lift di atas 1, yang menunjukkan hubungan positif. Lalu support sebesar 10,27% di sini menunjukkan bahwa kombinasi ini sering muncul atau sering dibeli. Secara keseluruhan dapat diprediksi jika seseorang membeli daging, tepung, dan migor, mereka juga cenderung membeli beras. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf, dan kami berharap semoga penelitian yang telah kami lakukan ini dapat bermanfaat, dapat berguna bagi orang-orang yang melihat, menonton, dan membaca penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.